Mengenal wabah virus corona dan kebijakan lockdown sampai new normal. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang menyerang sistem pernapasan, melansir Healthline. Menurut CDC, virus corona menular dari orang ke orang, seperti infeksi pernapasan lainnya. Penularan ini termasuk tetesan pernapasan yang dihasilkan saat seseorang bersin dan orang lain menghirupnya. Gejala virus corona ini ada beberapa yang diantaranya: demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Virus ini diketahui berasal dari pasar seafood di Wuhan, China, yang biasa menjual makanan-makanan yang ekstrim, salah satunya kelelawar. Sebagian infeksi akibat virus corona, termasuk MERS dan SARS, berasal dari kelelawar. Sama halnya dengan MERS dan SARS, virus corona pun dipercaya berasal dari kelelawar. Nama virus COVID-19 diambil dari bahasa Latin yaitu corona yang berarti mahkota, dikarenakan bentuk virus yang satu ini memiliki tonjolan paku di sekelilingnya yang membuat virus ini seperti mahkota. Cara mencegah virus dengan mengikuti anjuran dari WHO. Pertama, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Kalau tidak ada bisa dengan hand sanitizer 60% alkohol. Pakai masker jika sedang batuk dan pilek. Jika Anda sedang pergi keluar rumah atau bekerja di tempat yang ramai, Anda juga wajib menggunakan masker. Pertahankan jarak dengan orang lain. Cara pencegahan virus corona COVID-19 yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah pertahankan jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang batuk, bersih, dan demam. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan kita menyentuh banyak permukaan yang bisa saja terkontaminasi virus. Jika kamu demam, batuk, atau susah bernapas, segera cari bantuan medis. Hindari mengonsumsi makanan berbahan dasar hewan yang mentah atau setengah matang. Tangani daging mentah, susu, atau organ tubuh hewan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi dengan makanan mentah, sesuai dengan kaidah keamanan makanan yang baik. Dan yang terakhir, jaga pola makan dengan gizi yang seimbang, perbanyak sayur dan buah. Dan rajin-rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Virus ini membuat aktivitas masyarakat terhambat karena virus ini sudah dinyatakan sebagai pandemik di beberapa negara. Negara di mana yang terkena wabah pandemik ini diharuskan untuk melakukan lockdown. Lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Misalnya lembaga pendidikan dan tempat kerja full ditutup, pemberhentian semua transportasi umum, udara, darat, maupun laut semua ditutup dan pelarangan kegiatan sosial budaya dan agama juga ditutup. Di Indonesia sendiri pemerintah mempunyai caranya sendiri untuk mencegah penularan rantai virus COVID-19 ini, yaitu dengan melakukan PSBB. PSBB adalah pembatasan skala besar-besaran suatu wilayah dengan berdiam diri di rumah saja supaya memutus rantai penyebaran COVID-19. PSBB dipercayai pemerintah pusat lebih efektif diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan lockdown. PSBB ini dinilai lebih tepat diukur dari pola masyarakat terbukanya, geografis dan kasus penyebaran COVID-19 ini tidak sama di setiap daerahnya. Dampak sosial dan budaya ekonomi PSBB dan lockdown. Yang pertama, suasana perkotaan sepi, polusi udara menurun. Ini salah satu dampak positif, namun ada juga dampak negatif, yaitu pengurangan belanja konsumen, sehingga dikhawatirkan jika ini berlaku jangka waktu yang panjang, akan mengalami kelemahan ekonomi dan tentu saja mobilitas pekerja terhambat karena transportasi umum juga dikurangi. New normal atau tatanan hidup baru. Pemerintah mengajak kita semua harus membiasakan hidup seperti normal berdampingan dengan virus corona. Nantinya secara berangsur-angsur seperti pusat perbelanjaan, mal, supermarket, tempat wisata, dan tempat beribadah dibuka kembali, tapi dengan tetap mengikuti tata cara mencegah COVID-19 ini. Tak terkecuali di Desa Muara Binuangen, aktivitas masyarakat berjalan normal kembali, aktivitas jual beli kembali seperti sedia kala, tetapi masyarakat dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga tetap jaga jarak.
Kegiatan new normal ini bertujuan untuk mendorong perputaran roda ekonomi agar tidak terganggu, dikarenakan PSBB dengan waktu yang lama, sebab bagaimanapun kegiatan ekonomi harus berjalan dengan normal. Yang paling penting dalam era new normal ini adalah kesiapan kita dalam menerima sepenuhnya perubahan atas pandemi COVID-19 yang menuntut adaptasi cepat. Demi ketahanan hidup kita yang lebih baik lagi.